Izinkan saya bertanya dengan nada lemah lembut ya. Kan di awal kalian nih yang cari-cari Nikita Mirzani, mau ngubungin Nikita Mirzani. Kalian juga yang minta Nikita Mirzani untuk review baik-baik produk kalian. Kalian juga nih yang netapin harga nominal kan. Terus kalian juga nih yang nego akhirnya 4M kan. Abis itu kalian juga yang laporin Nikita Mirzani, TPPU lah. Dan akhirnya tidak terbukti juga kan Nikita Mirzani memeras atau TPPU. Walaupun akhirnya tetap vonisnya 4 tahun. Tapi kan terbukti Nikita Mirzani tidak ada memeras. Nah, kok sekarang kalian juga yang minta uang 4M-nya kembali ke kalian? Kok sekarang kalian malah menuntut lagi 504M? Ini siapa sih sebenarnya yang mau memeras? Kok kesannya malah Nikita Mirzani yang diperas? Iya nggak sih atau gimana sih ini konsepnya? Bingung, tolong dijawab. Tolong. Jaksa penuntut umum mengajukan banding. Tapi, apakah benar ini soal keadilan atau hanya soal siapa yang tidak mau kalah? Sejak awal, cara jaksa menangani perkara Nikita Mirzani memang terasa janggal. Banyak yang menilai mereka banding hanya karena Nikita lebih dulu mengajukan banding. Faktanya tidak sesederhana itu. Jaksa baru mengajukan banding di detik-detik terakhir sebelum batas waktu habis. Dan menariknya, banding itu bukan hanya untuk Nikita, tapi juga untuk Ismail Marzuki. Padahal sejak awal asistennya tidak mengajukan banding atas vonisnya. Artinya, jaksa memang punya kewenangan untuk banding terhadap semua terdakwa tanpa menunggu siapa yang duluan. Jadi asumsi bahwa jaksa banding karena Nikita duluan jelas keliru. Langkah tim kuasa hukum Nikita justru respons yang tepat. Begitu mengetahui jaksa banding juga terhadap asisten Nikita, mereka langsung mengajukan banding di hari yang sama. Langkah ini bukan ambisi, tapi antisipasi. Karena kalau jaksa saja yang banding sementara terdakwa diam, di tingkat pengadilan tinggi, hakim bisa saja menaikkan hukuman tanpa kesempatan pembelaan baru. Itulah risiko banding sepihak, dan pengacara Nikita tahu persis bagaimana menghindarinya. Poin utama banding dari pihak jaksa adalah soal pasal TPPU, pencucian uang, yang dianggap tidak diterapkan oleh hakim. Mereka menilai hakim salah karena tidak menjerat Nikita dengan pasal itu. Padahal, kalau membaca pertimbangan pengadilan, unsur TPPU jelas tidak terpenuhi. Tidak ada niat menyamarkan, tidak ada aliran uang gelap, tidak ada motif untuk mencuci. Maka pasal itu tidak bisa dipaksakan. Lalu, apa yang mau dicuci kalau baju hukumnya saja masih bersih? Tapi di sini menariknya, ketika bukti tak mendukung, sebagian orang tetap berusaha membentuk opini seolah Nikita harus salah. Jadi, kalau hari ini pihak Nikita dan Ismail Marzuki memilih untuk tetap melangkah di jalur hukum, itu bukan karena ingin menang, tapi karena ingin adil. Dan keadilan, seaneh apapun prosesnya, tetap pantas diperjuangkan. Kalau menurut kalian, apakah kita sedang menonton proses hukum atau hanya sebatas drama dengan naskah yang ditulis untuk menjatuhkan satu nama? Jangan bahas pemeras karena pemeras sudah tenang di dalam karena kok tolol Syah. Iya kan? Masalah ini kan sebetulnya aku tuh nggak suka itu kan. Aku tuh anehnya dengan orang-orang tolol goblok yang bertahan dengan ketololannya. Paham kok Syah? Kau tuh tolol. Nanti kok Syah, kau tuh tolol. Pengen lihat di putusan loh. Gak mau bahas. Gue aja balik ke PT, kau masih cerita pemeras. Bodoh mana lagi yang mau bodoh. Di mana sebagaimana dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam terpenuhinya unsur-unsur pasal dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas, terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pemerasan terhadap saksi Reza Gladys Pretiniasari dan mendapatkan sejumlah uang 4 miliar. Sekali lagi saya bacakan, terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pemerasan terhadap saksi Reza Gladys Pretiniasari dan mendapatkan sejumlah uang 4 miliar. Teman-teman sekalian, berdasarkan putusan ini, perbuatan pemerasan sudah tegas dinyatakan oleh majelis hakim terbukti, dan perbuatan pemerasan yang dimaksud adalah merujuk kepada dakwaan pertama ke-1 alternatif, yakni pasal 27B ayat 2, junto pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE. Pada pertimbangan hakim ini sudah sangat jelas dan tegas dinyatakan bahwa terdakwa Nikita Mirzani terbukti melakukan perbuatan pemerasan terhadap saksi Reza Gladys dan mendapatkan uang sebesar 4 miliar. Kembali lagi di IO Channel.
Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Reza Gladys gugat balik Nikita Mirzani tuntut 504 miliar. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Mengharapkan jika hakim nanti bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya, vonis yang seadil-adilnya. Nah, berarti dari sini abang kan juga salah satu tim kuasa walaupun di Perdata tadi ya bang ya, akan menerima dengan legowo atau tetap akan banding nanti bang, apapun itu. Kalau bebas ya syukur alhamdulillah ya bang, gitu kan. Tapi kalau tidak gitu seperti apa bang? Begini, kalau itu ya pasti saya jawabnya begini. Kali ini kan kalau saya jawab, kalau saya misalnya pengacaranya kita dalam perkara pidana ini, tentunya saya melihatnya ya bahwa memang di sini tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh jaksa ini, pertama-tama saya ingin bilang begini, bahwa pasal yang dituduhkan Nikita ini tidak terpenuhi unsur, ya. Dan kedua, Nikita itu tidak melakukan perbuatan, ya. Memang tidak melakukan perbuatan apa yang dituduhkan. Artinya saya mau bilang begini, bahwa ada dua asas hukum di sini yang membuat kuat saya bahwa Nikita itu harus bebas, ya kan? Harus bebas. Toh kalau tidak bebas, minimal putusannya itu adalah onslaught. Ya, kenapa saya katakan demikian? Bahwa kedua pasal yang dituduhkan kepada Nikita itu yaitu pasal 369 KUHP junto pasal 27B ayat 2. Itu esensinya di situ adalah rahasia ya. Rahasia ya. Rahasia. Apa artinya esensi di dalam perkara ini? Rahasia itu adalah dijadikan alat untuk membuka, untuk mengancam ya. Contoh misalnya, nih, kalau kamu tidak menyerahkan barang kepada saya, maka saya akan membuka rahasia kamu. Oke? Nah, saya melihat di dalam perkara ini, saya tidak menemukan adanya rahasia. Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Nikita terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 27B. Nah, tapi di pertimbangannya, ya, itu dia tidak menguraikan unsur itu, malah justru menguraikan pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE berkaitan dengan adanya ancaman pemerasan. Ya. Nah, ini kan kontradiktif antara pertimbangan hukum sama putusannya, amarnya. Di pertimbangan hukum disebutkan bahwa Nikita itu telah berupaya melakukan misalnya gitu ya, melakukan sebuah ancaman dengan konteks pemerasan untuk mendapatkan keuntungan itu. Nah, tapi di pasal di amar putusannya, pasal yang disangkakan atau dikenakan itu adalah pasal 27. Ini kan sudah timpang tadi ya, soal pasal 27A. Ya, pasal 27A itu mengatur tentang menyerang kehormatan atau nama baik orang. Nah, kemudian yang kedua, pasal 27 ayat 4. Pasal 27 ayat 4 itu mengatur tentang kekerasan dengan ancaman memeras gitu. Konteks ini berbeda semua gitu. Nah, bagaimana orang dikatakan melanggar sebuah tindak pidana 27B itu, tapi pertimbangannya bukan pertimbangan pasal 27B gitu. Nah, sehingga menurut kami ini kekeliruan yang sangat fatal gitu. Nah, maka oleh karena itu kami minta Pengadilan Tinggi untuk meng-cross check ya lebih detail secara faktual, secara kontekstual dan secara hukumnya. 500 M ini adalah hasil kerugian imaterial kami. Jadi lucu juga ya, di satu kasus mengaku korban pidana, tapi di kasus lain mengaku juga sebagai pihak yang paling dirugikan secara perdata. Jadi Reza Gladys ini korbankah atau justru sedang memainkan dua peran sekaligus? Oke, sahabat channel, mari kita bedah dengan logika hukum yang sederhana ya. Jadi Reza Gladys ini kan sejak awal tampil sebagai pelapor pidana ya. Artinya dalam posisinya ya, sejak awal dia mengaku sebagai korban tindak kejahatan yang katanya dilakukan oleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Tapi sekarang di perkara perdata Reza justru berencana melakukan rekonvensi ya, atau gugatan balik gitu ya, senilai 504 miliar rupiah. Seolah-olah dia juga pihak yang paling dirugikan secara ekonomi dan nama baik.
Nah, jadi sahabat cendol, disinilah letak kontradiksinya ya. Kalau memang dia adalah korban pidana ya, seharusnya kan fokusnya adalah pembuktian unsur delik, bahwa memang ada nih tindak kejahatan yang dilakukan oleh pihak lain gitu ya. Tapi kalau dia juga merasa jadi korban perdata ya, maka logikanya berubah. Berarti dia juga mengakui adanya hubungan hukum ya yang bisa menimbulkan kerugian timbal balik. Dan dua posisi ini ya tidak bisa berdiri sendiri beriringan tanpa bentrok secara logis. Karena gini, sahabat cendol, dalam hukum korban pidana itu adalah pihak yang dirugikan karena pelaku melakukan kejahatan. Sedangkan kerugian perdata itu dia muncul dari hubungan hukum yang sah ya, antara dua pihak atau lebih, misalnya jual beli, pinjam meminjam, atau kesepakatan. Nah, kalau misalnya Reza Gladys mengatakan bahwa saya dipaksa menyerahkan uang 4 miliar gitu ya, tapi di saat yang sama juga menjadikannya laporan pidana. Mengapa sekarang ia menuntut penggantian uang itu di ranah perdata? Artinya kalau secara logika ya, secara tidak langsung dia mengakui dong ada hubungan hukum yang bisa digugat balik. Padahal kalau dari awal merasa itu adalah hasil pemerasan atau tindak pidana ya, ya cukup dibuktikan saja ya di ranah pidana ya. Tidak perlu diklaim lagi dalam bentuk gugatan ganti rugi perdata. Atau sederhananya begini nih, kalau memang seseorang diperas gitu ya, maka ia tidak punya hubungan hukum perdata dengan pelaku. Tapi kalau sampai ia menggugat ya untuk ganti rugi, berarti dia mengakui ada transaksi atau relasi ya yang terjadi secara sadar. Dan disitulah logika hukumnya mulai retak. Dan yang paling menarik, angka 504 miliar justru memperlihatkan betapa klaimnya lebih bersifat emosional ketimbang proporsional. Sebab sahabat cendol, kalau semua orang merasa reputasinya turun ya, bisa menuntut 0,5 triliun ya, bisa-bisa pengadilan kita jadi tempat jual beli perasaan. Jadi netizen cendol melihat ini bukan sekedar langkah hukum ya, tapi juga langkah narasi. Di satu panggung tampil sebagai korban kejahatan, tapi di panggung lain juga tampil sebagai pihak yang paling rugi secara ekonomi. Padahal ya dalam hukum yang sehat itu posisi harus konsisten. Kalau kau korban pidana, buktikan unsurnya. Kalau kau dirugikan secara perdata, buktikan hubungan hukumnya. Jangan campur dua-duanya hanya demi membuat bayangan dirimu tampak paling menderita. Perseteruan antara Nikita Mirzani dengan pengusaha skincare Reza Gladys semakin memanas. Pihak Reza Gladys berencana akan mengajukan gugatan balik kepada Nikita Mirzani. Di tengah kasus pidana yang menjerat Nikita Mirzani soal pemerasan dan TPPU, sang artis juga mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan nilai 244 miliar. Sebelum adanya gugatan PMH, Nikita Mirzani sempat 2 kali mengajukan gugatan Wan Prestasi namun akhirnya dicabut. Pihak Reza Gladys nampaknya tak gentar menghadapi gugatan perdata yang diajukan oleh artis 39 tahun itu. Tak main-main, Reza Gladys siap mengajukan gugatan balik dengan tuntutan ganti rugi yang bernilai fantastis. Diwakili kuasa hukumnya, Surya Batubara, menyebut pihaknya akan mengajukan gugatan dengan nilai 504 miliar pada pekan depan. Dijelaskan Surya bahwa nilai 500 miliar merupakan kerugian imaterial. Kerugian imaterial adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Sementara 4 miliar, lanjut Surya, merupakan angka pasti buntut pemerasan yang dilakukan oleh Nikita terhadap Reza. Nikita diketahui telah mendapat vonis hukuman 4 tahun penjara dan denda 1 miliar atas kasus yang dilaporkan Reza soal pemerasan dan TPPU. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan sebelumnya lantaran Nikita tak terbukti melakukan TPPU. Adapun Nikita sebelumnya dituntut 11 tahun penjara dan denda 1 miliar. Pihak Nikita kini telah mengajukan banding atas vonis yang diberikan.